Wanita itu dengan dingin memelototi Hanli. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa Anda manusia akan mengirim 3 kultivator dengan 2 dari mereka di tahap tengah. Mungkinkah ras Anda berencana membuat operasi ini gagal? Pria beralis putih itu bertanya dengan dingin. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Ketika mereka mendengar pemuda itu, alis pemuda dengan tanda darah itu sedikit bergerak dan senyumnya memudar. Hanli hanya berkedip dan mengutak-ngatik slip batu giok putih di tangannya. Adapun wanita muda berjubah putih, mata hitamnya mengembara, tetapi senyum masih menempel di wajahnya. Ketiganya tidak menjawab. Ketika pria beralis putih melihat reaksi ketiganya, dia sangat marah dan berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika wanita bermarga Xiao tiba-tiba berkata, "Misi ini terkait dengan kota surga dalam dan keselamatan kita semua. Jika kita tidak tulus bekerja sama, kita mungkin gagal mencapai tujuan misi. Jangan lupa, kita harus menghabiskan 1 tahun bepergian. Karena jenis Anda mengirim 3 rekan Taois, Anda pasti tidak biasa. Karena kita akan menghabiskan waktu bersama, mari bertukar nama. Saya Xiao Hong dan berasal dari klan Ponik Hitam. Ini adalah rekan Taois Li dari klan Elang yang mendalam." Xiao Hong berbicara dengan nada netral. Ketika pemuda bertanda darah mendengar itu, dia mengangkat alisnya dan tersenyum. "Saya Long Dong. Tampaknya nyala api ekstrim Anda berasal dari menyempurnakan nyala api hidup Anda ke alam yang menakjubkan. Kamu adalah anggota klan Long." Ekspresi Xiao Hong berubah setelah mendengarnya. "Saya tidak berpikir Peri Xiao akan tahu tentang klan saya." Pemuda bertanda itu menyeringai dan memamerkan giginya. "Saya dipanggil Xiying," wanita berjubah putih itu berkata sambil tertawa. Suaranya terdengar seperti kicau burung. Hanli segera mengucapkan namanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Xiao Hong memandang Hanli dan suaranya menjadi dingin. "Jadi itu kamu. Tidak heran Anda memiliki manik-manik penakluk abadi itu. Anda sebenarnya adalah seorang kultivator tingkat tinggi. Jadi kamu mengolah seni sihir tubuh ganda." Ketika mereka mendengar itu, 3 lainnya terkejut. "Saya memang mengolah teknik seperti itu. Sudah bertahun-tahun sejak aku melihatmu. Bagaimana kabar Daier?" Hanli bertanya dengan acuh tak acuh. Xiao Hong berhenti sejenak dan dengan acuh tak acuh menjawab, "Masuk akal bagi Daier untuk mengikutiku saat itu. Dia telah berkultivasi dengan kecepatan luar biasa dan sudah memiliki inti emas. Hanya masalah waktu sebelum dia menyusul kita berdua." "Apakah begitu?" "Aku senang dia baik-baik saja." Hanli menghela nafas pelan. Wanita muda berjubah putih Xiying melirik keduanya dan bertanya sambil terkikik, Apakah Sister Xiao mengenal saudara Han?" "Mengenalnya? Hehe, kita bisa dianggap kenalan lama." Xiao Hong dengan dingin tertawa. Pada saat itu, pemuda bertanda darah itu melirik keduanya dan pandangannya berhenti sejenak pada Xiao Hong. Dia kemudian segera membuang muka. Matanya sangat mengungkapkan jejak keserakahan dan sepertinya tidak ada yang memperhatikan. Setelah beberapa pemikiran, Xiao Hong memperingatkan, "Meskipun ini tidak jauh di dalam hutan belantara, itu sudah merupakan tanda kekuatanmu bahwa kamu bisa sampai di sini. Langkah kita selanjutnya tidak akan semudah perjalanan ke sini. Jika kita tidak bersatu, saya khawatir akan sulit untuk melewati hutan daun hitam dengan aman. Jalan ini mengandung bahaya yang sangat besar." Ketika mereka mendengar nama yang lain, 4 lainnya memakai ekspresi yang berubah. Wanita berjubah putih itu bertanya, "Misi ini adalah untuk mengintai pergerakan klan roh pohon. Akankah misi ini selesai ketika kita memulihkan mata-mata yang ditempatkan di sana dan mengumpulkan informasi mereka?" Itu sepertinya tidak terlalu sulit. Pemuda yang bertanda darah itu menghela nafas dan bergumam, "Sulit untuk dikatakan. Itu akan sangat bergantung pada keberuntungan. Jika berjalan lancar, misinya akan sederhana. Tetapi jika kita menghadapi masalah dan roh pohon menemukan kita, kemungkinan besar kita semua akan mati. Namun misi ini sangat terkait dengan 2 ras kita. Pasti ada beberapa bahaya." Pemuda alis putih mengerutkan kening dan dengan bingung bertanya, "Karena ini sangat penting, mengapa mereka mengirim kultivator tingkat transformasi dewa? Bukankah lebih aman untuk mengirim kultivator tempering spasial?"
Pemuda bertanda darah itu tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia menatap Xiaohong dengan senyum misterius. Karena dia mengajukan pertanyaan, sepertinya dirimu yang terhormat harus bertanggung jawab atas dia. Wanita muda berjubah putih dengan tenang berkata, karena saudara Long mengetahui hal ini, tampaknya Anda pasti bertanggung jawab atas sisi manusia. Tanda darah di mulut Long Dong bergerak dan dia menjawab dengan samar. Itu benar, aku tahu beberapa hal. Ketika wanita berjubah putih mendengar itu, dia melengkungkan bibirnya dan berbalik untuk melihat Han Li. Han Li tetap tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak mendengar percakapan mereka. Itu menyebabkan dia menatapnya dengan heran. Xiaohong menoleh ke pemuda beralis putih dan menjelaskan, mereka mengirim kultivator transformasi dewa seperti kita karena hutan daun hitam sudah tercakup dalam jaringan mimpi kayu surgawi. Jika ada orang di atas tahap transformasi dewa yang masuk, itu akan segera menimbulkan alarm. Pemuda alis putih itu mengangguk dan tiba-tiba menatap Han Li dan Xi Yin dengan mata sipil. Jadi memang seperti itu, tetapi bahkan jika rekan Daois Long mungkin melakukannya, dua lainnya adalah kultivator transformasi dewa menengah. Bukankah mereka kurang? Saudara Li, tolong tenang. Panel tetua mengirim Nona Mudashi dan rekan Daoisan. Mereka secara alami juga menghargai Anda. Mereka pasti tidak akan mengecewakan. Long Dong tertawa. Pemuda alis putih kemudian berkata dengan jahat, karena kamu menjamin mereka, biarkan saja. Tetapi jika mereka menjadi beban, saya tidak akan menyelamatkan mereka. Penghinaan terbuka pria alis putih itu akhirnya menyebabkan wajah wanita berjubah putih itu tenggelam. Kultivasi Anda hanya satu tingkat di atas saya. Namun Anda berbicara seperti Anda seorang kultivator tempering spasial. Pemuda beralis putih itu menjawab dengan tawa dingin. Begitu Anda mencapai tahap kami, perbedaannya dapat diabaikan. Wanita berjubah putih itu merasa marah. Saat dia sedang memikirkan jawaban, Han Li menyela. Karena rekan Daois Long dan Peri Xiao tahu lebih banyak tentang misi ini, mengapa mereka tidak memberi kami detailnya terlebih dahulu? Ketika saya menerima misi ini, saya hanya diberi rincian umum. Saya tidak berpikir saya perlu bekerja sama dengan orang lain. Jika saya tahu itu, kemungkinan besar saya tidak akan mengambil misi ini. Kata Han Li dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia benar-benar merasa agak tidak senang. Ketika dia menemukan akan ada banyak orang dalam tugas ini, dia tahu itu tidak akan mudah dan dia meragukannya. Tetapi karena misi ini penting dan dia diberi perincian yang tidak jelas, itu akan kehilangan hak istimewa untuk menerima misi yang berbeda jika dia mundur, dan harus tinggal di kota surga dalam selama 10 tahun. Karena itu, tanpa ada hal lain yang menahannya, dia tidak punya pilihan selain mengambil misi, karena dia harus meninggalkan kota dalam beberapa tahun. Akibatnya, dia harus berkumpul di lokasi ini dalam waktu sebulan. Ketika dia melihat hanya ada penduduk asli alam roh alih-alih kultivator naik lainnya, dia hanya bisa tertawa kecut. Tampaknya kerumitan dan bahaya tugas ini jauh melampaui apa yang dia perkirakan. Bukankah Zhao Wugui menyebutkan bahwa misi ini hanya akan dipilih oleh para kultivator naik? Tetapi sebelum dia berangkat, dia sudah diberi cukup banyak pil pembersih bumi dan berjanji untuk menyelesaikan misinya. Ini sama dengan apa yang dikatakan Zhao Wugui kepadanya. Han Li merasa bingung ketika memikirkan hal ini. Long Dong tersenyum dan berkata, saya akan memberitahu saudara Han dan Nona Xi tentang detail misi dalam perjalanan. Misi ini sensitif terhadap waktu, jadi sebaiknya kita berangkat. Kata-kata saudara Long masuk akal. Kita kekurangan waktu. Mari kita pergi dan kemudian memberikan informasi yang relevan di jalan. Xiaohong setuju. Dua lainnya tidak mengajukan keberatan. Han Li berhenti dan perlahan mengangguk. Baiklah, akan ada waktu untuk berbicara saat kita bepergian. Pemuda dengan tanda darah itu dengan ramah mengusulkan. Kalau begitu demi kehati-hatian, semua orang harus naik perahu awan rohku. Kita tidak perlu membuang kekuatan sihir apapun, hanya menggunakan beberapa batu roh. Perahu juga tersembunyi dengan baik, jadi kita akan menghadapi lebih sedikit masalah di jalan. Sebuah bola cahaya putih samar melayang keluar dari hutan. Itu berisi perahu panjang yang lebarnya lebih dari 60 meter. Perahu itu dibagi menjadi 2 lantai, dan tampaknya seluruhnya terbuat dari batu giok halus. Perahu itu diukir dengan desain awan sederhana.
Karakter jimat emas dan perak juga melayang dari permukaannya, menghasilkan aura yang tidak biasa. Perahu giok itu bergetar, tiba-tiba karakter jimat perak dan emas meledak, berubah menjadi awan putih yang melilit perahu. Seluruh perahu tampak seperti awan putih biasa-biasa saja. Awan besar segera berputar di udara dan diam-diam bergegas pergi. Meskipun awan itu tampak terbang dengan lembut di udara, itu bergerak dengan kecepatan ekstrim, menembus 300 meter dalam sekejap. Kecepatannya sebanding dengan kultivator transformasi dewa biasa. Saat Xiao Hong berdiri di atas kapal, dia melihat sekeliling dan memuji. Tidak buruk, meskipun perahu roh yang cocok untuk bepergian tidak bisa dianggap langka. Yang cepat ini adalah barang kelas atas. Seperti yang diharapkan untuk Lan Long, pemilik rumah lelang manusia. Long Dong dengan sopan berkata, "Hehe, Perisau terlalu memujiku. Klan Anda adalah salah satu dari 7 klan iblis besar. Anda pasti pernah melihat setiap jenis harta karun. Kecepatan perahu awanku tidak bisa lebih dari yang dapat diterima di mata Anda. Namun, perahu memang memiliki ruang yang cukup luas. Setidaknya ada selusin kamar. Selain satu orang yang perlu berjaga-jaga di luar, semua orang dapat beristirahat di sebuah ruangan. Jika berjalan lancar, kita akan tiba dalam setengah tahun. Sambil berkultivasi, itu akan berlalu dengan cepat." Xiao Hong mengangguk, "Itu bagus. Kita akan mengambil waktu 10 hari untuk berjaga-jaga. Sementara yang lain dapat melakukan apa yang mereka inginkan di atas kapal. Setiap orang harus memilih kamar mereka terlebih dahulu. Yang lain tidak mengajukan keberatan dan menemukan kamar yang memuaskan di atas kapal. Karena itu adalah tempat mereka untuk beristirahat dan bermeditasi. Mereka menempatkan batasan lain di ruangan itu untuk melindungi mereka dari pengintaian." Kemudian setelah diskusi singkat, rotasi diputuskan. Seperti yang terjadi, Hani adalah posisi terakhir dalam rotasi. Itu memberinya waktu 40 hari sebelum dia harus berjaga-jaga. Dengan semua itu diatur, Hani tidak mengobrol lebih banyak dengan yang lain dan menuju ke kamarnya sebagai gantinya. Yang lain telah melakukan hal yang sama selain Long Dong yang berjaga pertama. Dengan Long Dong sendirian di kapal, bibirnya berkedut dan dia berjalan ke depan kapal. Dia membalik tangannya dan menghasilkan tikar hijau. Dia kemudian duduk di atasnya dengan bersila. Pemuda bertanda darah itu diam-diam bergumam, "Setengah tahun. Aku menantikan hari yang akan tiba." Kemudian dia perlahan menutup matanya dan memasang senyum aneh di wajahnya. Di sebuah ruangan selebar 10 meter, Xiao Hong dan pemuda beralis putih itu duduk berseberangan. "Apa? Anda mengatakan bahwa gadis muda Siing memiliki darah ponik surgawi dan merupakan murid dari klan bangsawan roh sejati?" kata pemuda itu dengan wajah heran. Xiao Hong dengan sungguh-sungguh berkata, "Mengapa rekan Doisli begitu terkejut? Klan elang hitam Anda juga merupakan spesies burung langka. Anda pasti pernah merasakan sesuatu. Adapun klan Ponik hitam kami, meskipun kami adalah cabang samping dari klan Ponix, kemurnian darah Ponix surgawi kami jauh lebih besar daripada yang dimiliki gadis itu. Tapi tidak ada keraguan tentang keberadaan darah Ponix di tubuhnya." Alis putih menghela nafas dan memasang ekspresi aneh. "Jadi seperti itu. Saat pertama kali melihat gadis itu, aku merasa tidak enak badan, seperti ada sedikit rasa takut. Jadi aku agak bingung saat memasuki hutan. Jadi mengapa Perisau memberitahuku ini? Hanya saja jika gadis itu memiliki darah roh sejati lainnya pada dirinya, itu akan baik-baik saja. Tapi dia memiliki darah surgawi ponik dari segudang raja burung. Saudara Li seharusnya mengerti apa artinya ini." Xiao Hong tersenyum manis, tapi matanya sedingin es. Pemuda alis putih terdiam sesaat sebelum tertawa dingin. "Tentu saja saya mengerti. Tetapi jangan lupa betapa pentingnya para tetua menyuruh kita untuk menangani misi ini. Jika kita membiarkan masalah pribadi menghalangi misi klan, maka hidup kita akan hilang terlepas dari apakah kita berhasil memperoleh darah surgawi Ponix." Xiao Hong terkekeh. "Kapan aku bilang aku ingin menyerangnya sebelum misi selesai? Pertama-tama kita harus memastikan misi selesai, lalu kita akan menyerang." "Serangan setelah misi selesai? Oh, jika itu tidak mempengaruhi misi, itu mungkin. Tapi akankah dua lainnya membantunya? Bahkan jika kita mengambil kembali darah Ponix sejati, bagaimana kita akan membaginya? Darah tidak bisa dibagi rata.
Pemuda alis putih itu berkedip dan dia menggelengkan kepalanya. Xiao Hong menggertakkan giginya dan berkata, "Darah ponik surgawi berguna bagi kita berdua, tetapi efeknya lebih terasa pada mereka yang berasal dari klan Phoenix Hitam. Bagaimana dengan ini? Jika Saudara Li membantu saya mendapatkan darah roh, saya bersedia menghadiahi Anda dengan 3 pil api hitam. Adapun 2 lainnya, saya punya rencana untuk berurusan dengan mereka. Terlebih lagi, hutan daun hitam bukanlah area yang aman sejak awal. Mereka mungkin tidak kembali dengan selamat." 3 pil api hitam? Kamu tidak bercanda?" Pemuda beralis putih itu berkata dengan gembira. Xiao Hong tersenyum asam dan berkata, "Saya memiliki beberapa status di klan Phoenix Hitam. Meskipun pil dianggap tak ternilai harganya, setelah bertahun-tahun, saya berhasil mengumpulkan cukup bahan untuk 3. Saya berencana menggunakannya untuk memasuki tahap tempering spasial." Setelah berpikir sejenak, pemuda itu mengerutkan kening dan berkata, "Jadi seperti itu. Saya akan membantu Anda setelah misi selesai. Namun, darahnya tidak akan mudah diambil, terutama darah sejati dari klan bangsawan roh sejati. Akan sulit untuk mendapatkannya setelah mereka menggabungkannya ke dalam tubuh manusia mereka. Jangan khawatir, klan Phoenix Hitam memiliki metode khusus untuk mengekstrak darah asli. Saya memiliki setidaknya 80% peluang berhasil." Ketika pemuda beralis putih mendengar itu, dia mengangguk. "Karena kamu sangat percaya diri, maka baiklah." Di ruangan lain, wanita muda berjubah putih Xiying menggenggam tangannya dengan gerakan mantra. Dia sedang duduk bersila di tempat tidur. Ada lingkaran cahaya biru selebar 1 meter yang perlahan melayang di belakang kepalanya. Setelah diperiksa lebih dekat, lingkaran cahaya itu bulat sempurna dengan api putih setinggi kaki berkedip-kedip dari tepinya. Ada juga siluet kosong yang bermeditasi di tengahnya. Dari penampilannya hingga pancarannya, itu tampak mirip dengan wanita itu, tetapi beberapa kali lebih kecil. Matanya tertutup dan tangannya dipegang dengan gerakan mantra. Pada waktu yang tidak diketahui, mulut wanita muda itu mulai bergerak, dan senyum tidak jelas muncul di wajahnya. Pada saat yang hampir bersamaan, gambar di lingkaran cahaya itu menunjukkan ekspresi yang sama. Saat Han Li mondar-mandir di ruangan terpencil, dia memasang wajah tanpa ekspresi dan matanya berkedip-kedip, seolah sedang melamun. Di sudut ruangan, ada 2 benda kecil di atas meja batu giok. Ada seekor macan tutul seukuran anak kucing dengan keempat kakinya terentang malas di atas meja di sebelah barang-barang itu. Duduk di atas kepala macan tutul kecil itu adalah seekor kera yang tingginya hanya beberapa inci. Cahaya hitam menyala dari bulunya dan dia menatap Han Li dengan mata yang cerdas. Han Li tiba-tiba berhenti mondar-mandir dan dia membalik tangannya untuk menghasilkan selip batu giok putih dan botol kecil. Botol itu hanya didekorasi dan memiliki 3 karakter kuno yang terukir di atasnya. Di bawah pemeriksaan lebih dekat, kata-kata itu berbunyi pil pembersih bumi. Han Li membelai botol dengan jari dan kemudian menghela nafas. Dalam sekejap, botol itu menghilang. Yang tersisa hanyalah selip batu giok. Selip giok adalah sesuatu yang diberikan kepadanya oleh beberapa kultivator misterius sebelum dia meninggalkan kota surga dalam. Han Li mengotak-atik selip batu giok untuk sementara waktu sebelum meletakkannya di dahinya. Selip giok melanjutkan peta besar, tetapi tampaknya sebagian besar tidak lengkap. Area peta yang kurang bersinar dengan cahaya keemasan redup. Meskipun dia melihat melalui itu terus-menerus, Han Li tidak bisa membantu tetapi melanjutkan, seolah-olah dia sedang mencoba untuk menemukan sesuatu di dalamnya. Tak terhitung kilometer jauhnya dari kota surga dalam, ada ruang bawah tanah yang tersembunyi di mana seorang biksu dan seorang Taois duduk berseberangan di sebelah meja batu. Taois tampak lebih dari 40 tahun. Dia memiliki mata besar, alis tebal, dan kulit agak keemasan. Biksu itu tampak tua dan memiliki janggut putih sepanjang setengah kaki. Kerutan memenuhi wajahnya dan matanya membentuk garis-garis tipis, seolah-olah dia tidak bisa membukanya. Sudah waktunya bagi mereka untuk bertemu bersama dan melanjutkan perjalanan. Pria tua itu berkata dengan lemah. "Iya, tapi ada sesuatu yang luput dariku. Mengapa saudara Jinyu tiba-tiba berubah dari rencana awalnya setelah dia meninggalkan pengasingan?"
Mengapa Anda mengirim junior itu ke negeri asing? Orang-orang itu seharusnya menjadi yang paling menonjol dari para kultivator yang baru naik. Anda pasti memahami dengan jelas bahwa misi untuk menerima intelijen dari negeri asing mungkin tampak sederhana, tetapi itu benar-benar berbahaya. Klan iblis akan mengirim orang yang setara, tetapi sebenarnya mereka tampaknya memiliki rencana lain. Pendeta Tao itu berbicara dengan wajah bingung. Berbagai ras menjadi gelisah. Anda pasti tahu ini, biksu itu berkata. Ketika pendeta Tao mendengar biksu tua itu, hatinya bergetar dan dia memasang ekspresi serius. Tentu saja, tapi ada harta surgawi yang baru muncul yang terdaftar di gulungan roh segudang kekacauan. Selanjutnya, itu adalah harta surgawi yang dalam yang menempati peringkat 3 besar. Pedang eksekusi surgawi yang mendalam.